Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andes Kevin Sibarani dengan NIM 07.108.012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas mind map saya, yaitu mengenai separator. Apa sih itu separator? Separator adalah tabung bertekanan tinggi yang digunakan untuk memisahkan liquid dan gas untuk 2 fasa atau gas, minyak, dan air untuk 3 fasa. Fungsi separator itu ada 3. Yang pertama, memisahkan fase cairan hidrokarbon dan air bebasnya dari gas atau cairan, tergantung mana yang lebih dominan. Yang kedua, melakukan usaha lanjutan dari pemisahan fase pertama dengan mengendapkan sebagian besar dari butiran-butiran cairan yang ikut di dalam aliran gas. Yang ketiga, mengeluarkan gas maupun cairan yang telah dipisahkan dari separator secara terpisah dan meyakinkan bahwa tidak terjadi proses balik dari salah satu arah ke arah lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip pemisahan. Terdapat 4 prinsip pemisahan. Yang pertama ada prinsip penurunan tekanan, yaitu prinsip pemisahan yang dilakukan dengan menurunkan tekanan gas menjadi lebih rendah dari tekanan awalnya. Yang kedua ada gravity settling, yaitu prinsip pemisahan yang dilakukan dengan memanfaatkan penurunan tekanan yang terjadi di dalam, sehingga dengan otomatis tekanan permukaan pada bagian paling atas dari fluida di dalam botol rendah daripada tekanan fluida di dalam botol. Sehingga fluida yang memiliki tekanan lebih tinggi dari tekanan permukaan yang tadi akan naik ke atas dan kemudian memisah secara otomatis berdasarkan perbedaan spesifik gravity dari masing-masing fluidanya. Yang ketiga ada turbulensi aliran atau perubahan aliran, yaitu prinsip pemisahan dengan memberikan gaya sentrifugal pada fluida sehingga gas dan liquid akan terpisah. Yang keempat ada pemecahan atau tumbukan fluida pada bidang datar, yaitu prinsip pemisahan dengan menggunakan sebuah deflektor berupa plat baja yang berfungsi untuk menumbuhkan fluida yang masuk pada inlet separator. Lalu saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari separator. Terdapat 2 jenis separator. Jenis yang pertama yaitu jenis berdasarkan fasa yang dipisahkan. Yang pertama itu ada separator 2 fasa, yaitu memisahkan fluida formasi menjadi cairan dan gas. Gas akan keluar dari atas, sedangkan cairan keluar dari bawah. Yang kedua ada separator 3 fasa, memisahkan fluida formasi menjadi minyak, air, dan gas. Gas keluar dari bagian atas, minyak dari tengah, dan air dari bawah. Dan ada jenis yang kedua, dilihat berdasarkan bentuk dan posisinya. Yang pertama ada separator tegak atau vertikal, merupakan fasilitas produksi di permukaan yang lebih sering digunakan di lepas pantai atau offshore. Tetapi separator vertikal juga digunakan di lapangan minyak daratan atau onshore. Biasanya digunakan untuk memisahkan fluida produksi yang mempunyai GLR rendah atau kadar padatan tinggi. Separator ini mudah dibersihkan serta mempunyai kapasitas cairan dan gas yang besar. Yang kedua ada separator datar atau horizontal. Separator ini biasanya digunakan pada onshore dan separator ini sering terjadi masalah seperti foam atau minyak berbuih sehingga membutuhkan waktu tinggal atau residence time yang lama untuk pemisahan minyak dan air, misalnya cairan berbusa. Yang ketiga ada separator bulat atau spherical, yaitu separator berbentuk bola yang didudukkan di atas skid. Separator ini digunakan untuk kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, umumnya digunakan pada lapangan minyak yang kecil atau sebagai test unit, sehingga tidak banyak menggunakan tempat atau memakai lokasi yang luas. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing separator. Yang pertama ada separator vertikal. Kelebihannya itu yang pertama ada pengontrolan level cairan tidak terlalu rumit, yang kedua mudah dibersihkan, yang ketiga mempunyai surge cairan yang besar. Kekurangannya yang pertama lebih mahal, kedua bagian-bagiannya lebih sukar dikapalkan. Dalam konteks ini yaitu dalam pengirimannya.
Yang kedua ada separator horizontal. Kelebihannya yang pertama lebih murah dari separator vertikal. Kedua lebih mudah pengiriman bagian-bagiannya. Yang ketiga baik untuk minyak berbuih. Kekurangannya yang pertama sukar dalam membersihkan lumpur pasir lumpur pasir parafin. Yang kedua diameter lebih kecil untuk kapasitas gas tertentu. Dan untuk separator yang ketiga yaitu separator bulat. Kelebihannya yang pertama termurah dari kedua tipe, separator horizontal dan vertikal. Kekurangannya yang pertama pengontrolan cairan rumit, kedua mempunyai ruang pemisah dan kapasitas surge yang lebih kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peralatan separator. Peralatan pada separator terbagi menjadi dua bagian, yaitu peralatan separator luar separator dan dalam. Saya akan menjelaskan bagian luar saja. Yang pertama ada peralatan luar separator. Yang pertama ada manometer separator, dipasang pada vessel bagian atas yang berfungsi untuk mengetahui tekanan operasi separator. Yang kedua ada manhole, yaitu lubang yang berguna untuk keperluan pembersihan yang terletak pada bagian atas separator. Yang ketiga ada termometer yang dipasang pada bagian vessel untuk mengukur temperatur operasi pada separator. Terakhir saya akan membahas permasalahan yang sering terjadi di separator. Yang pertama itu ada minyak berbuih yang biasanya disebabkan oleh adanya pengotoran air di dalam minyak. Persoalan ini dapat diatasi apabila dalam perencanaan separator memberikan retention time yang cukup agar butiran tersebut dapat pecah. Selain itu, buih dapat mengakibatkan masalah-masalah lain muncul, mengganggu mekanisme pengontrolan tinggi cairan, mengambil banyak tempat pada separator, menghalangi terpisahnya gas dari cairan. Yang kedua ada parafin. Pengumpulan parafin dapat mempengaruhi operasi separator. Collecting plate pada liquid section dan mesh plate pada mix extractor plate agar section cenderung akan buntu oleh terkumpulnya endapan parafin. Oleh karena itu, di mana diketahui bahwa ada cenderung problem parafin, gunakan mix extractor jenis plate atau centrifugal. Yang ketiga ada pasir, yaitu merupakan padatan yang berpotensi untuk membuat masalah pada operasi separator yang antara lain erosi terhadap trim, valve, mengumpulkan di bagian bawah. Untuk mengantisipasi kondisi ini, itu dengan menggunakan trim valve dari bahan yang keras, sehingga dapat meminimalkan pengaruh pasir pada valve. Oleh karena itu, masalah ini harus mendapatkan pertimbangan dalam perencanaan. Dan yang terakhir ada emulsi. Masalah ini dapat diatasi dengan menginjeksikan bahan kimia, khusus seperti zat asam atau basa, untuk memecahkan emulsi pada fluida dalam flow line sebelum masuk ke dalam separator. Sekian pemaparan materi dari mind map saya yang mengenai separator. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.